Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Aprilia Entarwati, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SD Jakarta Islamic School Joglo. Video kali ini mengenai ruang kolaborasi modul 2.1, analisis kasus pembelajaran berdiferensiasi skenario SD. Presentasi kali ini bersama saya anggota kelompok 1, Bapak Ari Ermawan, Ibu Mariana, Ibu Ronah, dan saya sendiri Aprilia Entarwati. Skenarionya sebagai berikut. Pak Dermawan adalah guru sekolah dasar. Minggu depan ia akan mengajar murid-muridnya materi tentang cara kerja salah satu sistem organ tubuh manusia, yaitu sistem organ pencernaan. Saat merencanakan pembelajaran, Pak Dermawan mempersiapkan beberapa sumber belajar yang menurutnya akan membantu murid-muridnya belajar sesuai dengan kebutuhannya. Sumber daya belajar yang ia siapkan diantaranya adalah sebuah poster diagram yang menunjukkan bagian-bagian organ pencernaan yang dipinjam dari perpustakaan. Yang kedua, berbagai bacaan yang memuat pembahasan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja dari beberapa sumber. Ada yang berupa buku bacaan, komik, sains milik salah satu murid, artikel yang ia ambil dari majalah anak. Di kelas Pak Dermawan tidak ada komputer, tetapi Pak Dermawan tetap mencoba mengunduh lewat handphonenya sebagai video singkat yang menjelaskan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja. Kemudian video ini ditonton sebelumnya untuk memastikan isinya sesuai dan cocok untuk anak-anak. Rencananya ia akan menunjukkan video melalui handphone jika ada murid tertentu yang masih membutuhkan bantuan lebih. Kemudian Pak Dermawan juga membuat kartu-kartu pertanyaan yang dapat digunakan untuk membantu murid mengkonstruksi sendiri pemahaman mereka tentang cara kerja sistem organ pencernaan dengan menjawab pertanyaan. Lalu, Pak Dermawan mempersiapkan daftar kegiatan yang lengkap dengan instruksinya. Misalnya, membaca buku, mengamati poster, mendiskusikannya, kemudian membuat ringkasan untuk menunjukkan pemahaman tentang isi poster tersebut, mewawancarai petugas UKS, menjawab kartu-kartu pertanyaan, dan aktivitas lainnya. Tujuannya adalah untuk agar murid memahami cara kerja sistem pencernaan. Pak Dermawan pun siap mengajar. Di awal pembelajaran, Pak Dermawan memberikan penjelasan kepada semua murid yang ada di kelasnya tentang tujuan pembelajaran dan konsep kunci yang ia ingin anak-anak kuasai. Lewat proses tanya jawab dan contoh-contoh, ia juga memastikan bahwa murid-murid memahami apa yang dimaksud dengan sistem. Setelah itu, ia meminta murid-muridnya mulai bekerja dalam kelompok. Untuk penugasan kali ini, Pak Dermawan telah mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan murid membaca. Hal ini karena tugas pertama yang harus dilakukan oleh setiap kelompok adalah membaca materi bacaan terlebih dahulu. Pak Dermawan menyesuaikan teks yang dibaca tiap kelompok dengan kemampuan membaca mereka. Pak Dermawan menjelaskan pada murid-muridnya bahwa dalam 1 minggu tersebut, setiap kelompok akan mendapatkan target untuk menyelesaikan kegiatan yang telah disiapkan oleh Pak Dermawan. Keputusan tentang kegiatan mana yang ingin dilakukan lebih dulu diserahkan sepenuhnya kepada murid. Yang jelas, mereka diberikan kesempatan melakukan kegiatan tersebut pada jam pelajaran IPA di minggu tersebut. Selama proses melakukan kegiatan, Pak Dermawan memastikan ia mengobservasi dan memantau pemahaman murid-muridnya. Ia mendatangi tiap kelompok, mengajukan pertanyaan, dan memberi pertanyaan lanjutan kepada murid-murid yang memerlukan bantuan atau perlu diberikan tantangan lebih. Ia menunjukkan video lewat handphonenya kepada beberapa murid yang tampak masih kesulitan, membantu mereka memahami konsep kunci dengan kosakata sederhana yang kemudian ia display di kelas. Pak Dermawan juga membuat catatan penilaian selama proses ini. Setiap jawaban murid, pertanyaan murid,
ia perhatikan. Ia gunakan informasi ini untuk menyesuaikan tingkat bantuan yang ia berikan pada murid. Kemudian, Pak Dermawan melakukan penilaian untuk mengetahui sejauh mana murid-muridnya memahami materi, membuat penilaian berjenjang. Untuk murid-murid yang kemampuannya kurang, ia menugaskan untuk menjelaskan alur pencernaan dalam sebuah diagram alur sederhana yang dilengkapi penjelasan singkat dengan menggunakan kosakata sederhana sesuai dengan yang telah mereka pelajari dan bahkan telah didisplay di kelas. Untuk murid-murid yang kemampuannya sedang, ia meminta mereka membuat sebuah cerita narasi tentang alur pencernaan dengan kosakata yang lebih bervariasi. Untuk murid-murid yang kemampuannya tinggi, ia meminta mereka membuat sebuah cerita kreatif dari perspektif seorang makanan yang menarasikan alur pencernaan. Melalui tugas ini, penyusunan kalimat dan pemilihan kosakata yang digunakan tentunya sudah lebih sulit. Pertanyaan pertama, dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Pertama adalah kesiapan murid. Hasil asesmen membaca berdasarkan poin 7, Pak Dermawan sudah mengelompokkan sesuai tingkat kemampuan murid membaca. Media pembelajaran berdasarkan poin 1 hingga 4, Pak Dermawan mempersiapkan banyak media pembelajaran. Instrumen observasi berdasarkan poin 9, Pak Dermawan melakukan observasi. Instrumen asesmen berjenjang berdasarkan poin 10, Pak Dermawan melakukan penilaian. Kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru Pak Dermawan yang kedua adalah minat. Menyediakan ragam sumber belajar berdasarkan poin 5, berbagai sumber pembelajaran sesuai minat murid. Kemudian target dan media presentasi setiap kelompok berbeda. Berdasarkan poin 10, setiap kelompok memiliki tugas yang berbeda. Kemudian profil murid. Asesmen yang berbeda untuk setiap murid sesuai dengan kemampuan. Ada tinggi, rendah, dan sedang. Keterangan ini berdasarkan poin nomor 10. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Tes awal, yaitu tes diagnostik, dan wawancara serta diskusi. Yang selanjutnya adalah observasi. Ada observasi kelas dan catatan anekdot. Setelah tes awal dan observasi, selanjutnya adalah penilaian berkelanjutan, kemudian kuesioner dan survei, lalu penyesuaian kurikulum berdiferensiasi. Pertanyaan selanjutnya, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Pertama, konten. Kedua, proses. Ketiga, produk. Diferensiasi yang pertama yaitu konten. Pak Dermawan menyiapkan ragam sumber belajar. Ada buku bacaan, komik, artikel, video, dan kartu pertanyaan. Diferensiasi yang kedua adalah proses. Pak Dermawan menyiapkan daftar kegiatan. Ada membaca, mengamati poster, mewawancara petugas UKS, membuat kartu pertanyaan. Kemudian melakukan tanya jawab, melaksanakan tugas kelompok sesuai kemampuannya, dan memilih kegiatan yang akan dilakukan dalam kelompok. Diferensiasi yang ketiga adalah produk. Berdasarkan penilaian berjenjang. Untuk yang kemampuan rendah, diagram alur sederhana. Untuk kemampuan yang sedang, cerita narasi alur pencernaan. Dan untuk kemampuan yang tinggi, cerita kreatif dan perspektif. Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Yang pertama, awal pembelajaran. Pak Dermawan sudah memiliki data kemampuan membaca dari hasil tes diagnostik. Tanya jawab di awal pembelajaran mengenai materi. Selanjutnya, proses. Pak Dermawan memastikan ia mengobservasi dan memantau pemahaman murid-muridnya. Ia mendatangi tiap kelompok, mengajukan pertanyaan, dan memberi pertanyaan lanjutan
pada murid-murid yang memerlukan bantuan atau perlu diberi tantangan lebih. Yang terakhir adalah produk. Pertama, penilaian untuk murid dengan kemampuan kurang. Tugasnya murid diminta untuk menjelaskan alur pencernaan dalam sebuah diagram alur sederhana. Kemudian yang kedua, penilaian untuk murid dengan kemampuan sedang. Tugasnya murid diminta untuk membuat sebuah cerita narasi tentang alur pencernaan. Dan yang ketiga, penilaian untuk murid dengan kemampuan tinggi. Murid diminta untuk membuat sebuah cerita kreatif dari perspektif seorang makanan yang menarasikan alur pencernaan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.